Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, malam ini kembali kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah surat Ali Imran ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita wa tukhrijul mayyita wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tulijul laila. Tuliju artinya engkau masukkan. Laila malam. Bin nahari kepada siang. Jadi ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mengakui, akuilah wahai Muhammad dan bacalah. Engkau ya Allah, engkau masukkan malam kepada siang. Wa tulijul nahara fil lail, dan engkau masukkan siang kepada malam. Nah, apa maksudnya itu? Kalau dimasukkan malam kepada siang, artinya waktu malam itu dimasukkan, sebahagian waktu malam itu dimasukkan Allah kepada siang, maka bertambah panjanglah siang dan berkurang malam. Namun satu hari satu malam itu tetap juga 24 jam. Cuma ketika Allah memasukkan malam kepada siang, pendek malam, lama siang. Sebaliknya tulijun nahara fil lail. Ketika Allah memasukkan siang kepada malam, panjanglah malam dan pendek siang. Ini terjadi tidak semua daerah di dunia ini, cuma ada daerah-daerah tertentu yang punya musim 4 musim. Ada negara yang punya 4 musim seperti Jepang. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Nah, itu di Jepang ada 4 musim. Dalam satu tahun, setiap tahun ada keempat musim itu. Nah, setelah selesai musim dingin, mulailah beranjak dia kepada musim panas. Nah, maka disebutlah musim semi. Kalau mulai beranjak ke musim panas, maka
timbullah dari tanah-tanah bunga-bunga keluar daun-daunan pun sudah mulai subur. Habis nanti musim panas, dari musim panas sampailah ke mulai ke musim dingin. Daun-daun kayu mulai menguning, akhirnya berguguran, disebut musim gugur. Berguguranlah daun kayu sampai kepada musim dingin. Dingin itu sangat dinginnya. Kalau musim panas sangat panasnya. Hanya kita di Indonesia ini merupakan nikmat besar daripada Allah. Tidak merasakan itu. Jadi ini bapak-bapak ibu membuat orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad menjadi kagum. Kalau begitu katanya ini tidak mungkin dibuat-buat. Al-Quran ini tidak mungkin dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Pastilah datang dari Yang Maha Kuasa. Kapan pula Muhammad mengadakan penelitian tentang 4 musim itu? Ke Jepang dan ke negara-negara lain yang mempunyai 4 musim. Nabi Muhammad cuma dia berada di Mekah dan Madinah. Inilah yang menyebabkan orang-orang non-muslim setelah dipelajarinya Al-Quran ini berubah keyakinannya daripada musyrik menjadi tauhid, daripada kafir menjadi iman. Ayat-ayat yang seperti inilah. Kemudian wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau keluarkan makhluk hidup dari benda mati. Dan sebaliknya wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan benda mati dari makhluk hidup. Apa itu maksudnya? Jadi contoh yang ringan gini. Engkau keluarkan makhluk hidup dari benda mati, yaitu engkau keluarkan ayam dari telur. Misalnya telur itu kan benda mati, tidak bisa kalau ditaruh dia tidak bergerak, tidak berjalan-jalan dia. Itu disebutlah benda mati. Keluarlah engkau keluarkan makhluk hidup dari benda mati. Dan sebaliknya seperti itu, engkau keluarkan benda mati dari makhluk hidup. Telur itu keluar dari ayam. Jadi kemudian yang menakjubkan itu apa? Bentuk telur ayam itu seperti itu juga dari dulu. Dari semenjak Allah menciptakan ayam sampai sekarang, telurnya tidak berubah. Di mana percetakan bentuk yang seperti itu? Kalau manusia juga seperti itu. Manusia ini makhluk hidup dikeluarkan daripada benda mati, yaitu setetes air. Dan benda mati itu pun keluar daripada makhluk hidup. Kemudian tumbuh-tumbuhan ini yang bermacam-macam tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup keluar pula dari benda mati, yaitu dari tanah. Tanah tidak bernyawa, dia benda mati. Dikeluarkan Allah makhluk hidup. Jadi itulah contohnya. Jadi tidak ada perusahaan yang mengurus itu. Hanya Allah lah yang mengurus. Ini menunjukkan kebesaran Allah di ayat ini. Mengakui kekuasaan Allah. Kemudian lagi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau beri rezeki, tarzuqu, engkau beri rezeki man tasya'u, orang yang engkau kehendaki.
Bighairi hisab. Nah, bighairi hisab itu tiada terbatas, tanpa terduga. Di luar dugaan kadang-kadang rezeki datang. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kekuasaan Allah. Ada orang yang diberi rezeki banyak, ada yang diberi rezeki sedikit. Itu apa maksudnya? Itu adalah kekuasaan Allah. Jangan disangka yang mendapat banyak rezeki karena dia cerdas, otaknya tidak. Nah, nanti bisa kita menjadi seperti Qarun. Kata Qarun, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya kekayaanku ini aku dapati dari kepintaranku. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, itulah. Tapi karena dia ingkar, tidak mau mengakui kekuasaan Allah, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah kekayaan Qarun itu ke dalam tanah. Nah, jadi inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya akuilah itu. Yang menjadikan malam siang itu panjang malam, pendek siang, panjang siang, pendek malam adalah Allah. Akui itu wahai Muhammad. Nah, itu makna daripada ayat yang ke-27. Terus yang ke-28, la yattakhidul mu'minuna kafirina awliya'a. Ini fi'il nahi, melarang. Janganlah menjadikan orang-orang mukmin itu akan orang kafir sebagai pelindung, sebagai pemimpinnya, sebagai wali. Janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang kafir sebagai wali. Nah, ketika terjadi memilih pemimpin, kalau ada calon yang orang kafir, jangan dipilih. Ini larangan keras daripada Allah. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ada orang mukmin, orang kafir. Orang mukmin tidak dipilihnya orang kafir, dipilihnya orang kafir. Ada juga ahli tafsir menjelaskan aulia itu, wali itu artinya teman akrab. Nah, teman akrab. Janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang kafir sebagai teman akrab, sebagai teman setia. Saling menyayangi antara orang kafir dengan orang beriman, jangan. Nah, ada batas-batasnya, kita boleh kerjasama dengan orang kafir. Tapi jangan sampai dijadikan sebagai teman akrab, teman setia. Nah, karena kesetiaan kita kepada orang kafir, rahasia umat Islam disampaikan kepadanya. Nah, itu kerja orang munafik dulu waktu itu di Madinah. Jadi informasi dari Islam, dari orang mukmin banyak diterima oleh orang-orang kafir waktu itu. Ini dilarang oleh Allah. Kenapa demikian? Akan membahayakan kepada orang Islam. Kalau orang kafir itu memimpin Islam, akan membahayakan umat Islam dan membahayakan agama Islam. Nah, dari dulu semacam itu. Kalau orang kafir menjadi pemimpin di negara Islam, hancur umat Islam. Lihatlah sekarang Israel dihancurkannya Palestina. Lihat pula Suriah, Damaskus dihancurkan karena presidennya orang kafir. Suriah. Nah, jadi dilarang oleh Allah, berarti haram hukumnya.
Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang melakukan itu, yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu seperti yang tadi itu, yang memilih orang kafir sebagai walinya, sebagai teman setianya, falaisa minallahi fi syai'. Dia tidak termasuk kepada golongan kelompok Allah sedikit pun. Itu sudah dinyatakan oleh Allah. Tidak termasuk kepada hamba Allah sedikit pun, tetapi dia akan menjadi musuh Allah. Alhamdulillah. Illa an tattaqu minhum tuqatan. Kecuali, ada pengecualiannya. Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir itu, an tattaqu, untuk menjaga diri. Yang melindungi diri, menjaga diri, minhum, dari mereka, dan orang kafir itu. Kalau kita tetap juga berlawanan dengan dia, kita akan diancam, kita akan terancam bahaya. Jadi kalau untuk melindungi diri, bolehlah berteman dengan orang kafir. Lihatlah kebaikan hati kita kepadanya. Nah, tapi di dalam hati kita tidak boleh harus mendongkol kepada orang kafir itu. Hanya di luar saja, boleh kita munafik kalau dalam perlindungan diri kepada orang kafir itu. Ya, kalau kebaikan kita kepadanya, tapi hati kita tetap menolak. Kenapa? Tukatan. Karena ada yang kita takuti, ada sesuatu yang kita takuti daripada orang kafir tadi. Itu maksudnya. Itu pengecualian. Kecuali untuk menjaga diri dari mereka karena sesuatu yang ditakuti. Tukatan. Tukatan itu artinya sesuatu yang ditakuti. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Kenapa demikian? Itu berarti Allah yuhadzirukum, memberi peringatan kepada kamu Allah, nafsahu, akan siksaan dari dirinya. Artinya nafsahu itu diri Allah. Kalau kita tidak mau patuh kepada Allah, akan diberi siksaan oleh Allah. Nah, ini namanya peringatan. Kamu diberi peringatan oleh Allah tentang siksaan yang akan timbul dari dirinya, dari diri Allah itu. Kenapa? Wa ilallahi masir. Karena kepada Allah lah tempat kembalimu. Mau tidak mau nanti kamu akan kembali kepada Allah. Akan kamu temui nanti bahwa dulu kamu teman akrab dengan orang kafir dan membenci kepada orang mukmin. Akan ditemui nanti setelah kamu kembali kepada Allah. Ayat berikutnya yang ke-29. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kamu sembunyikan, jika tukhfu, kamu sembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dadamu. Sudur itu artinya dada, yang ditunjuknya adalah yang di dalam dada, hati. Nah, disebutkan dada, tapi yang dimaksud yang di dalam dada. Apa yang ada di dalam dadamu, apa yang ada di dalam hatimu, kalau kamu sembunyikan, atau kamu nyatakan, perlihatkan terang-terangan. Disembunyikan itu maksudnya tidak tahu orang bahwa kita tetap berteman setia dengan orang kafir. Nah,
atau dinyatakan, engkau nyatakan, dinampakkan bahwa kamu itu memang berkawan dengan orang kafir, dengan musuh Allah. Nah, kalau yang seperti itu, ya'lamullah, Allah tetap mengetahuinya. Disembunyikan, tidak disembunyikan, Allah tetap mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan Allah. Jangan coba-coba sembunyikan. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan mengetahui Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Apa yang di langit, bulan, bintang-bintang, segala malaikat ribuan banyaknya di tingkatan langit pertama sampai ke 7, itu diketahui oleh Allah. Dan juga apa yang ada di bumi semuanya, mulai dari yang kecil sebut yang paling kecil berapa jumlahnya seluruh dunia, sampai kepada makhluk yang besar, sampai kepada ikan di dalam laut, burung yang terbang di udara, itu diketahui semuanya ada Allah. Berapa jumlah manusia semuanya di belahan bumi ini diketahui ada Allah SWT. Itu maksudnya tak ada yang tersembunyi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Jadi kalau sudah diakui kekuasaan Allah, jangan coba-coba membangkang kepada Allah. Jangan coba-coba melawan kepada Allah. Karena Allah itu Maha Kuasa. Setelah kita berhadapan dengan Allah nanti, kita tidak ada kekuasaan sedikit pun. Semuanya terserah kepada Allah. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Kita ulang terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau masukkan malam kepada siang ya Allah, dan engkau masukkan siang kepada malam, dan engkau keluarkan makhluk hidup dari benda mati, dan engkau keluarkan benda mati dari makhluk hidup, dan watarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau beri rezeki orang yang engkau kehendaki tanpa berhisab, tanpa hisab itu tanpa, dengan tidak terbatas, tidak terhitung banyaknya. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan orang-orang beriman itu mengambil orang kafir sebagai wali atau teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang melakukan yang demikian itu, dia tidak termasuk pada kelompok Allah sedikit pun. Illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali jika kamu takut atau jika kamu ingin menjaga diri, melindungi diri dari mereka karena sesuatu yang ditakuti. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah memberi peringatan kepadamu tentang siksaan yang akan datang dari dirinya. Wa inallahi masir, dan kepada Allah tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu nyatakan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah itu pun mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa.
Nah, bicara bapak-bapak dan ibu-ibu silakan baca terjemahannya.